Shalom jemaat dikasih Tuhan. Kayaknya masih kurang semangat nih ya. Masih ada yang belum makan mungkin. Shalom Godly Family. Senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk kita mau sama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita. Sambil bersama kita pujikan lagu ini bersama. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar
dengan saudara seiman kami, dan kami rindu menyembah Engkau. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, yaitu kehadiran-Mu ya Tuhan yang kami rindukan. Nah, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya setiap kita boleh diberikan sukacita dari Tuhan yang terus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memasuki Advent yang kedua. Masa kita menantikan akan kehadiran Kristus. Saudara-saudara, menanti bukan berarti berdiam, namun bergerak menata hidup. Ibadah Advent yang kedua ini hendak mengajarkan kepada setiap kita untuk menata hidup dengan bijaksana di tengah segala hal yang dunia sedang tawarkan. Ketika lilin Advent yang kedua akan dinyalakan, menjadi ingat-ingatan bagi kita, saudara-saudara, agar kasih kita makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik, supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara, dan kita memulai ibadah Advent yang kedua ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita memuliakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersama sekali kita mau katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya,
bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya oh nama-Mu Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan sama-sama haleluya, haleluya. Semua bagi nama anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Satu lagi katakan oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Nyatakan bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam kondisi situasi apapun kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama tetap bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kurang baik, dalam suka maupun dalam duka. Karena kita percaya ada mujizat Tuhan di dalam kita bersyukur. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita dalam situasi apapun. Mari sama-sama kita mau genapi lagu ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati.
selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui seluruh dosa dan kesalahan kami, baik pelanggaran yang kami perbuat melalui kata-kata, pikiran, atau perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Seringkali ya Bapa, kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berusaha menutupinya dari hadapan-Mu dan dari hadapan sesama kami. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan kesalahan kami, tidak akan ada yang tersembunyi dari-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadapan-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu untuk masuk dalam hati kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami terlalu egois dan bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di mata-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibanding orang lain. Iri hati dan prasangka buruk ada dalam hati kami, justru malah melukai orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami datang pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat.
Kami sadar Bapa, jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami, seturut dengan kehendak-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yaitu hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, serta menyenangkan hati-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersamamu Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama, kita mau bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama kita mau bersorak-sorai, meninggikan namanya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, once more again, katakan, come on. Oh giranglah, oh giranglah, nama siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangkan, come on, here we go. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan, come on. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Cuma saja semua katakan, Dia girangkanku,
Amin. Sekali lagi semua, yo. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semua firman-Nya ya dan amin. Tangan Tuhan selalu ada buat saudara dan juga saya. Mari kita mengucap syukur di dalam apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Percaya, ku percaya, semua firman-Mu, amin. Ku 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 percaya,
gadamu dan tongkatmu Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam kelam ku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Ku takkan takut sebab sertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dalam gelap ku takkan gentar. Ku melangkah teguh dalam janjimu setia. Kau Yesus Tuhan, yes Lord, tak pernah ingkar janjimu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga di dalam masa-masa Advent ini, kami bisa mengerti, kami bisa dikuatkan, diteguhkan. Iman kami ditumbuhkan untuk memahami kelahiran Kristus, makna kelahiran Kristus bagi setiap pribadi kami. Terutama ketika kami menjalani hidup kami sebagai orang percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan boleh memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema menanti Kristus dengan hidup bijaksana. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan buat setiap kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Menanti Kristus dengan hidup bijaksana. Saudara-saudara, di dalam pemikiran Ibrani, kata bijaksana berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kita membayangkan kata bijaksana adalah mungkin
Sesuatu yang sejak lahir ada ketika anak-anak diberikan kecerdasan sehingga dia bisa memiliki kecerdasan lebih dari anak yang lain untuk memutuskan sesuatu. Mungkin ada karakter-karakter yang cerdas, kecerdasan secara di dalam banyak ragamnya, berkomunikasi, berelasi dan segala macamnya. Tetapi Alkitab tidak berbicara bijaksana di dalam konsep seperti itu. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang ada sejak lahir. Ini juga bukan temperamen dan juga bukan kemampuan intelektual yang bisa membuat seseorang memutuskan dengan tepat akan satu hal. Tetapi kebijaksanaan di dalam Alkitab, di dalam pemikiran Ibrani, Yahudi, itu berkaitan dengan yang namanya experiential relationship. Ada satu pengalaman yang dialami di dalam relasi dengan pencipta. Jadi kebijaksanaan dikaitkan dengan pencipta dan ada satu pengalaman berelasi dengan pencipta. Itu. Jadi kebijaksanaan tidak bisa dilepaskan dari Tuhan. Maka dikatakan di dalam Amsal 8 ayat yang ke-22, saudara-saudara, Yahweh atau Tuhan telah menciptakan aku di sini hikmat, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi di dalam kitab Amsal dikatakan hikmat itu perbuatan Allah yang pertama-tama sejak awal, ya, di permulaan pekerjaan Allah. Maka itu hikmat dikaitkan dengan Allah sendiri. Tidak heran di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena hikmat tidak bisa tidak terkait dengan Allah. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu kecerdasan, pengetahuan yang tidak terkait dengan Tuhan, itu bukanlah hikmat, saudara-saudara. Tetapi ketika ada orang-orang yang memiliki kecerdasan, keahlian tertentu, apakah dia berarti orang berhikmat? Saudara-saudara, kita tahu segala kecerdasan manusia, otak manusia, alam ini yang diciptakan sehingga ketika orang belajar melihat alam itu, sejatinya semua terkait dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang yang punya kecerdasan karena memelihara alam, itu pun sejatinya tidak bisa terlepas dari Tuhan. Jadi hikmat adalah sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari Tuhan. Tetapi kalau kita melanjutkan di dalam Perjanjian Baru, kita akan menjumpai ayat ini yang berbicara tentang hikmat. Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 8, saya akan membacakan buat setiap kita. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sangat unik penulis Perjanjian Baru Paulus mengaitkan hikmat ini. Hikmat Allah itu di dalam pemberitaan akan Kristus Yesus. Jadi hikmat yang rahasia, yang tersembunyi, bahkan dikatakan di sini dikaitkan sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Jadi penulis Perjanjian Baru mengaitkan hikmat dengan Kristus, dengan pemberitaan akan Kristus itu sendiri. Di sini kita melihat keterkaitan bahwa hikmat tidak bisa dilepaskan dari Allah. Dan ketika kita sebagai orang yang percaya Yesus, hikmat itu tidak bisa dilepaskan dari Kristus, pemberitaan akan Kristus. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, Kristus itu adalah hikmat Allah itu sendiri, ya. Jadi beberapa teolog di dalam Perjanjian Baru melihat bahwa Kristus adalah hikmat itu sendiri. Maka ketika kita melihat ini semua, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, dan orang-orang yang menantikan Kristus, inilah yang sebetulnya orang-orang
yang mengenal hikmat ini. Orang-orang yang hidup bijaksana. Jadi, hidup bijaksana, kalau judul kita tadi adalah menanti Kristus dengan hidup bijaksana, saya mau menyatakan di sini bahwa ketika kita percaya, ketika kita mengikut Kristus, dan ketika mengikut Kristus pasti kita menantikan Kristus, menantikan Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup bijaksana. Ya, ketika orang menantikan Yesus, dialah orang-orang yang hidup dengan bijaksana, saudara-saudara. Jadi hidup bijaksana adalah hidup yang percaya, mengikut, dan menantikan Yesus. Dan bagaimana seseorang yang menantikan Yesus? Saudara-saudara, di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, hikmat ini dikaitkan dengan Taurat. Maka dikatakan permulaan hikmat adalah takut, kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan, adalah permulaan kebijaksanaan. Dan itu dikaitkan nanti bagaimana mereka percaya kepada firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Jadi hikmat dikaitkan dengan Taurat, dengan kebenaran, dengan terang. Di dalam pemikiran orang Yahudi, hikmat dikaitkan dengan kebenaran, terang, Taurat. Maka di sini saya juga boleh mengatakan bahwa Yesus inilah adalah kebenaran. Yesus inilah adalah terang. Yesus ini adalah Taurat, the living Taurat, Taurat yang hidup. Dan Yesus ini adalah hikmat Allah itu sendiri, saudara-saudara. Dan bukan berarti dia ciptaan, karena orang percaya Yesus itu adalah firman Allah, Tuhan sendiri. Ya, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu mempercayai firman, hidupnya diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya ketika Yesus datang pertama kali, justru mereka menolak. Dan di sini kita melihat, kalau kita melihat sejarah, saudara-saudara, para pemimpin Yahudi di Yerusalem terutama, ya. Mengapa? Karena Yerusalem adalah pusat peribadatan, dan di situ ada banyak pemimpin-pemimpin yang hebat yang menghidupi Taurat sejak kecil, sejak muda, yang berjuang mempertahankannya. Tapi akhirnya mereka tidak bisa mengenal Mesias yang diberitakan oleh Taurat. Mengapa demikian, saudara-saudara? Semoga dari kisah ini juga kita bisa belajar. Ketika kita hidup menantikan Kristus, ketika kita hidup bijaksana, harus berhati-hati. Mengapa? Karena ketika orang-orang Yahudi itu hidup sesuai dengan Torah, ternyata mereka bisa menolak, bahkan menyalibkan dan membunuh Mesias yang mereka nantikan itu. Dan kiranya dari kisah para pemimpin Yahudi ini, kita bisa belajar supaya ketika kita menantikan Yesus, kita bisa menantikan dan tidak sampai menolak dan mendukakan hati Kristus, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya melihat orang-orang pemimpin Yahudi ini adalah orang-orang yang berkuasa pada masa itu. Karena di dalam sejarah dinyatakan Romawi bekerja sama dengan para pemimpin Yahudi. Dan mereka diberikan tugas untuk membuat Yerusalem, membuat Israel itu menjadi tenang dan aman. Maka mereka melihat Yesus menjadi sebuah ancaman secara politik, karena Yesus banyak diikuti pengikut-pengikut, dan mulai popularitas kekuasaan mereka terganggu dengan kehadiran Yesus yang berhasil menarik banyak sekali orang untuk mengikut dia, mendengarkan ajarannya. Mereka mulai terancam dengan Kristus, saudara-saudara. Mereka mulai terancam dengan Mesias yang justru mereka menantikan. Di sini saya melihat the dangers of power. Jadi bahaya sebuah kekuasaan. Ketika kita berkuasa, ketika kita lebih daripada orang lain, ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa aman, ketika kita merasa tenang di dalam pandemi ini, ketika kita merasa untung, puji Tuhan, haleluya, yang lain bisnis yang rugi, saya sekarang lagi baik, puji Tuhan. Mungkin kita bisa pakai bahasa rohani, mungkin kita bisa tetap melayani, mungkin kita bisa di gereja, tetapi sejatinya saudara-saudara, ketika kita merasa nyaman dan aman dan tenang dengan keadaan kita, apakah kita sebetulnya masih menantikan Kristus, menantikan juru selamat yang menjanjikan bahwa dunia ini suatu hari harus dipulihkan? Karena ada
gelap kejahatan, ketidakadilan, tangisan, banyaknya air mata. Di situ saudara-saudara, ketika kita merasa tenang, aman, nyaman lebih dari yang lain, disitulah kita sedang tersesat dan kita sedang tidak hidup menantikan Tuhan. Mengapa? Karena kenyamanan, keamanan, ketenangan itu menjadi satu hal yang justru kita tidak menantikan Tuhan. Di sini bukan berarti Tuhan anti kenyamanan, keamanan, atau ketenangan. Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Tuhan menjanjikan satu ketenangan yang kekal. Tetapi saudara-saudara, kita boleh menikmati ketenangan dan kenyamanan. Tetapi ketika itu membuat kita tidak merindukan lagi akan satu dunia. Suatu hari ketika ada dunia yang baru, ketika Yesus datang kedua kali, setiap air mata akan dihapuskan, keadilan akan ditegakkan, kebenaran akan memenuhi bumi ini. Ketika kenyamanan itu tidak membuat kita merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka saudara-saudara, kita sudah tidak hidup menantikan Kristus, karena kita menikmati dunia ini dengan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana, saudara-saudara? Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru orang-orang yang lemah dan tidak berkuasa yang bisa menyongsong kelahiran Kristus. Mengapa? Karena anugerah Kristus nyata di dalam kelemahan manusia. Justru saudara-saudara, Maria dan Yusuf yang sangat sederhana, yang tidak punya kuasa keagamaan, yang di dalam keterbatasannya masih sangat muda Maria pada masa itu, dan dia akhirnya boleh mendapatkan dan menerima berita kelahiran Kristus, bahkan menyediakan rahimnya untuk Kristus sendiri. Rahimnya wanita muda yang penuh dengan kelemahan ini, yang akhirnya Kristus hadir. Ada Simeon, ada Hana, orang yang tidak nyaman, yang terus di dalam masa itu, saudara-saudara, orang Yahudi juga mengalami kemakmuran. Kalau kita melihat pemimpin Yahudi, mereka diberikan bait suci yang megah, dibangunkan bait suci yang megah. Mereka bisa berpakaian dan berjubah bagus. Tetapi ada Simeon dan Hana yang ternyata mereka tidak terlibas, tidak tertipu oleh kekayaan dan kenyamanan. Mereka menantikan datangnya Mesias yang secara sempurna akan memulihkan dunia ini. Dan mereka bisa menyaksikan ini. Kita juga melihat gembala-gembala yang lemah, yang miskin, saudara-saudara, yang akhirnya di dalam keterbatasannya, dengan jubahnya yang tidak mewah, tidak bagus, tapi dia bisa datang dan menyembah kepada Yesus, saudara-saudara. Kita juga melihat orang Majus. Mungkin kita berkata orang Majus itu kaya, mereka sukses, bisa memberikan persembahan. Tetapi kita melihat dia mungkin kaya, tapi ketika dia kaya, dia penuh dengan semuanya, dia melihat ada sesuatu yang kurang situ, sehingga dia rela meninggalkan bisnisnya, meninggalkan tempatnya untuk berjalan menyangsong bintang itu. Di situ kita melihat dia juga tidak puas. Dia ada kelemahan di dalam dirinya, saudara-saudara, yang membuat dia mau terbuka untuk anugerah Tuhan yang dinyatakan dan menyongsong kelahiran Kristus yang pertama. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Hati-hati dengan kekuasaan, dan kita harus embracing powerlessness. Jadi kita harus mengembrace, memeluk ketidakberdayaan kita. Ya, maka ketika berita kelahiran Kristus sampai kepada orang-orang ini, mereka bisa bersukacita, tapi mereka juga penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Saudara-saudara, ketika saya melayani anak-anak muda yang di dalam relasi long distance, kadang-kadang ketika belum long distance mereka mengatakan, oh aku pasti bisa setia, aku pasti bisa kuat. Ternyata saudara-saudara, tidak banyak orang-orang yang bisa bertahan di dalam relasi jarak jauh. Ketika menantikan itu tidak mudah. Walaupun mungkin saudara-saudara sudah ada Zoom, sudah ada internet, ya, ada WhatsApp, bisa video call, ternyata banyak orang gagal di dalam long distance.
relationship. Mengapa? Karena di sini saya melihat banyak mereka merasa ketika awalnya jalanin, mereka merasa dirinya kuat, mereka merasa dirinya bisa, mereka merasa oh pasti beres, pasti bisa, aku orang yang setia, aku orang yang hebat, aku orang yang benar-benar memuja kesetiaan gitu saudara-saudara. Tetapi banyak relasi itu kandas. Kenapa? Justru banyak ketika mereka memulainya, mereka tidak sadar bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Justru ketika seseorang sadar, kayaknya aku tidak mudah. Kayaknya tidak mudah. Aku bisa segampang sekali gagal. Aku bisa hancur relasinya karena itu tidak mudah. Aku perlu sekali. Sungguh-sungguh, aku perlu sekali anugerah. Aku perlu sekali pertolongan. Aku perlu sekali berjuang dengan kekuatanku. Yang aku tahu itu pun terbatas. Dan inilah saudara-saudara, bukan berarti ketika kita embracing powerlessness, kita berarti tidak mau berjuang, kita nyerah aja, kita nggak berdaya. Tetapi justru kesadaran kita akan terbatasnya kita, membuat kita terbuka untuk setiap pertolongan. Kita terbuka untuk anugerah Tuhan. Dan kita juga bahkan siap di dalam kegagalan-kegagalan kita. Maka itu saya amin sekali dengan perkataan Alkitab. Tuhan dekat dengan orang-orang yang punya hati hancur. Orang-orang yang hancur. Orang-orang yang vulnerable. Orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang lemah, saudara-saudara, dia lebih mudah untuk bisa menerima, menghargai anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan inilah yang sebetulnya sebagai sebuah kunci. Hati-hati dengan kekuasaan. Dan juga kita mulai belajar memeluk keterbatasan kita, ya. Saudara-saudara, dosa yang terbesar yang dihidupi oleh orang Yahudi adalah ketika dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika dia merasa dirinya lebih layak daripada orang lain. Tetapi Yesus justru datang kepada orang-orang yang sakit, yang merasa tidak layak, yang merasa tidak bisa, bahkan tidak berani menghadap Yesus. Disitulah Yesus juga datang menjumpai orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Karena orang-orang yang sakit tahu dia butuh disembuhkan, dia butuh pertolongan. Tetapi orang-orang yang kuat justru dia kadang-kadang tidak merasa dirinya butuh Tuhan, karena dia sudah mampu, dia sudah bisa semuanya, saudara-saudara, ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah ketika kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, Filipi, ya. Ayat tadi berbicara tentang surat Paulus kepada satu jemaat yang di dalam kesulitan. Karena mereka percaya Yesus, mereka tinggal di satu kota yang sangat megah, yang sangat maju. Kita bisa melihat puing-puing kota itu sampai hari ini begitu megah, begitu maju, begitu besar, saudara-saudara. Dan kota itu berisi adalah pensiunan tentara-tentara Romawi yang sangat setia, yang sangat patriotik terhadap negara mereka. Tetapi mereka adalah jemaat-jemaat yang dianiaya karena kepercayaan mereka. Mereka mengalami kesulitan, mereka powerless, mereka tidak berdaya, mereka tidak mengalami kesulitan dan penganiayaan yang begitu dahsyat, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa, surat Filipi ini diberikan kepada Paulus, terutama di pasal 1 yang kita baca itu, adalah surat Paulus menyatakan bahwa dia bersyukur sekali dan dia sangat merasakan cinta dari jemaat Filipi ini. Karena apa? Karena ketika Paulus mengalami kesulitan di penjara, jemaat Filipi juga mengalami kesulitan. Tapi di dalam kesulitan mereka, mereka tetap memperhatikan dan mereka tetap mengasihi, mereka tetap gelisah dan mereka khawatir dan mereka memperdulikan, membantu, memberikan pertolongan kepada Paulus yang sama-sama menderita. Bagaimana kita bisa menantikan Kristus yang adalah hidup bijaksana itu, ya? Ternyata saudara-saudara, ketika di dalam penderitaan itu tidak membuat orang-orang percaya hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi kita bisa belajar dari jemaat Filipi ini. Di dalam penderitaannya dia memperhatikan saudara-saudara seimannya. Di dalam kesulitan
Apa yang membuat orang Kristen berbeda, saudara-saudara? Apa yang membuat kita berbeda? Semua orang dilanda COVID, dilanda pandemi. Semua orang mengalami kesulitan. Ada yang bisnisnya hancur, relasi hancur. Banyak orang mengalami kesulitan, saudara-saudara. Tapi apa yang membuat beda? Yang membuat beda harusnya adalah seperti yang dihidupi oleh jemaat Filipi ini. Mengapa? Mereka faithful to love. Jadi justru di dalam penderitaan, kasih mereka begitu besar. Karena harusnya mereka bisa berkata, aku juga susah sama kayak kamu, buat aku memperhatikan diri saya saja tidak cukup. Tetapi mereka di dalam kesulitan, mereka tetap berpikir bagaimana mengasihi saudara-saudara yang kesulitan. Di dalam pandemi ini, yang membuat orang Kristen beda bukanlah, oh puji Tuhan, yang lain bisnisnya hancur, aku akhirnya bisa lancar. Yang lain bangkrut, aku bisa hidup. Yang lain relasi gagal, aku bisa relasi keluargaku semakin baik ketika pandemi. No! Yang membuat berbeda adalah ketika aku pun di dalam kesulitan, ataupun ketika aku tidak sulit di dalam pandemi ini, justru ketika aku diberkati, bagaimana aku bisa menjadi berkat buat sesamaku, saudara-saudaraku yang sedang kesulitan. Kalaupun aku sulit, ternyata luar biasanya di pandemi ini adalah ketika aku di dalam kesulitan, aku tetap bisa mengasihi. Bahkan aku lebih mengasihi daripada orang lain, saudara-saudara. Inilah sesuatu yang penting. A faithful to love. Dan faithful to love ini dinyatakan di dalam community. Community of love. Dan itulah gereja. Jadi satu kesadaran juga, ternyata orang yang menantikan, dia tidak bisa sendirian. Dia butuh teman, dia butuh sesama, dia butuh komunitas yang akhirnya bisa ada bersama-sama dengan dia menantikan Yesus. Saudara-saudara, maka Paulus berdoa seperti ini. Semoga kasihmu makin bertambah dan berlimpah dalam pengetahuan dan discernment. Di sini kata asli discernment itu bisa membedakan, ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Jadi di dalam praktek kasih mereka, Paulus mendoakan kasih mereka bertambah dan berlimpah. Dan kasih ini bukan teori pengetahuan. Kasih ini adalah sesuatu yang dipraktekkan setiap hari. Dan jemaat ini mempraktekkan kasih itu. Dan mereka menyatakan kasih itu kepada Paulus. Saya percaya bukan hanya Paulus, tetapi sesama jemaat di sana juga saling memperhatikan dalam saling mengasihi. Dan kasih itu membentuk pengetahuan dan kepekaan, saudara-saudara. Kepekaan ketika orang semakin mempraktekkan kasih, mempraktekkan perhatian, hati mereka juga mulai peka, saudara-saudara. Hati mereka, pengetahuan mereka bertambah dalam arti apa? Pengetahuan yang terbesar, pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan yang tertinggi adalah mengasihi Allah, mengasihi diri, dan mengasihi sesama. Semakin bertambah sehingga mereka bisa suci dan tidak bercacat menjelang hari Tuhan. Jadi pengetahuan yang tertinggi di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena pengetahuan dan hikmat itu tidak terlepas dari Tuhan. Dan hikmat adalah Kristus sendiri yang tertinggi, yang menjadi manusia karena mengasihi. Jadi pengetahuan yang tertinggi, saudara-saudara, menurut kebenaran Alkitab adalah mengasihi. Dan bagaimana kita bisa menantikan Tuhan, ya, yang akanlah hidup bijaksana itu adalah dengan satu hikmat, kebijaksanaan yang tertinggi, mempraktekkan kasih di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam gereja. Mempraktekkan kasih di dalam kondisi-kondisi apapun. Ketika diberkati, ketika kesulitan, kita tetap mengasihi di dalam sebuah komunitas. Semoga ini memberkati dan menguatkan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami berhati-hati dengan kekuasaan. Biarlah kami boleh terbuka dan melihat keterbatasan dan rapuhnya diri kami. Ketika kami menantikan Tuhan, kami mudah sekali jatuh. Sehingga setiap harinya kami butuh anugerah Tuhan yang bisa menguatkan kami, yang bisa membuat kami merindukan firman Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan. Kadang-kadang kami juga mungkin terlena dengan kenyamanan, keamanan. Kami tidak peduli lagi kapan Tuhan datang. Padahal ketika kami melihat dengan peka, dunia ini membutuhkan Kristus datang kedua kali, menyempurnakan, menghapus setiap air mata,
menyembuhkan setiap luka, menegakkan keadilan di muka bumi. Dan biarlah kami boleh juga di dalam setiap hal, ketika kami diberkati, ketika kami kekurangan, tidak membuat kami berhenti untuk mengasihi lebih lagi. Dan di dalam komunitas kami boleh bergandengan tangan, saling mengasihi. Bahkan kasih itu bisa dirasakan oleh orang-orang di luar komunitas kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di nama Tuhan, saudara-saudara, biarlah firman boleh mengarahkan hidup kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita di hadapan setiap umatnya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang ada di Lamongan, di sekitar Gunung Semeru. Mereka yang saat ini tengah bergumul dengan bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Kami bergumul bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Dan kami bersatu hati memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Engkau hadir bagi mereka, menyatakan pertolongan-Mu. Mereka yang ketakutan, mereka yang harus berduka, mengalami kehilangan saudara-saudari mereka. Kiranya Engkau yang membalut luka mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi mereka. Cukupkan mereka ya Tuhan. Mampukan mereka boleh melewati kesulitan bencana alam ini. Dan kami mohon kiranya Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk pandemik di dunia ini. Kami bersyukur kalau pandemik ini melandai di negara kami dan juga di kota kami. Namun kami ya Tuhan terus waspada, kami terus ada kekhawatiran juga ya Tuhan dalam pemikiran kami bahwa pandemik ini bisa meningkat kembali. Tuhan, kami sungguh berserah kepada Engkau, pemilik kehidupan kami. Kami mohon kiranya pandemik ini ya Tuhan boleh tidak merebak lagi. Tetapi biarlah pandemik ini boleh selesai ya Tuhan. Berikan damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Tetap berikan sukacita bagi kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan, kami sebentar akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah pada pagi hari ini bukan menjadi satu ritual bagi kami ya Tuhan, di mana setiap bulan kami melakukannya. Tapi kami boleh sungguh-sungguh memberikan diri kami pada pagi hari ini di ibadah ini. Untuk kami boleh merenungkan, mengingat kembali akan karya kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah momen ini ya Tuhan jadi ingat-ingatan bagi kami. Untuk kami boleh hidup senantiasa di dalam Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan
Di samping kanan kiri Bapak Ibu di kursi ada scan, ada barcode untuk di-scan. Namun bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk men-scan barcode, Bapak Ibu boleh minta amplop ke usher di belakang. Nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh memasukkan amplop tersebut ke kotak yang sudah disediakan di depan. Dalam masa penantian ini, biarlah kita terus berjuang untuk hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kita mohon Tuhan memulihkan, mengubahkan hidup kita agar berkenan di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita pujikan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdiri, kita mau pujikan lagu ini dari awal. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Mari bersama-sama. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus, kudus, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Biarlah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
Ruh bebas, oh, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, terima kasih di siang yang indah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran dari firman-Mu. Bapa, saat ini kami baru saja memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi gereja ini dan bagi orang-orang di sekitar kami. Namun biarlah Bapa, bukan hanya persembahan materi saja yang bisa kami berikan, tapi hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami sehari-hari boleh mencerminkan Kristus dalam perbuatan kami, tingkah laku kami, dan perkataan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pulanglah saudara-saudara dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara dapat menyaksikan warta pada layar.